Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Semoga Allah Bapa menambah-nambahkan semua pengetahuan dan pengertian kita sehingga membawa kepada pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bertelut dalam doa dengan segala kerendahan hati, mengakui kebesaran dan kasih-Mu bagi kami. Sungguh anugerah yang terbesar bagi kami memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan semesta alam. Malam ini kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Engkau telah menuntun kami melewati hari ini dengan baik. Dan sekarang tiba waktunya kami bersateduh, bersekutu denganmu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, jikalau ada orang yang mengajarkan kepada saudara bahwa dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan membuat hidup saudara lebih mudah, maka abaikanlah, karena orang itu tidak mengajarkan hal yang sebenarnya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 7 ayat 13-14, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Versi lain dari ayat tersebut adalah Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jalan yang lebar adalah jalan yang mudah dilalui, akan tetapi membawa manusia menuju kebinasaan. Orang-orang yang masuk ke jalan lebar adalah orang-orang yang mau menikmati kenyamanan dunia. Jalan yang sempit hanya ada sedikit orang yang berhasil melaluinya, karena dibutuhkan perjuangan untuk masuk ke jalan sempit tersebut. Ini adalah jalan yang tidak disukai orang. Ini adalah jalan yang penuh risiko. Akan tetapi, inilah jalan menuju jalan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan yang mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah jalan yang mudah akan cenderung membawa jemaat Tuhan menjadi kerdil, kekanak-kanakan, dan kurang bertumbuh. Dan apabila terjadi demikian, maka cinta jemaat terhadap dunia tidak surut. Sebagai akibatnya, hati jemaat tidak merindukan Tuhan Yesus dan kerajaannya, melainkan hatinya mengasihi harta dan dunia. Kekristenan yang mengajarkan jalan yang mudah adalah kekristenan tanpa salib, dan kekristenan tanpa salib biasanya menggunakan kuasa Allah sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan dunia dan memuaskan ambisi manusia. Sayangnya, gereja yang mengajarkan pola ajaran seperti ini justru banyak dikunjungi jemaat karena mereka merasa sebagai gereja yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati. Kekristenan tanpa salib bukanlah kekristenan, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 16 ayat 24 demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Memikul salib adalah salah satu syarat mutlak
yang harus dipenuhi setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Salib dalam kekristenan berbicara mengenai penderitaan yang kita tanggung bukan karena kesalahan kita, tetapi oleh karena kita melayani Tuhan dan mau memberkati orang lain. Setiap orang memiliki salib masing-masing, dan beban salib yang kita pikul akan selalu sesuai dengan kemampuan kita untuk mengangkatnya. Saudara terkasih, marilah kita dengan tekun memikul salib kita masing-masing tanpa menggerutu atau mengeluh kepada Tuhan, karena salib adalah bagian dari hidup kekristenan kita. Janganlah menjadi orang Kristen yang menginginkan jalan yang mudah, karena jalan itu akan membawa kepada kebinasaan. Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami akan tekun memikul salib kami masing-masing tanpa menggerutu atau mengeluh, karena kami percaya setiap orang memiliki salib masing-masing. Kami akan berjuang untuk masuk melalui jalan yang sempit itu, karena kami percaya bahwa jalan itu akan membawa kami kepadamu. Berikanlah kami keteguhan, kesabaran, kekuatan dalam memikul salib kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Setelah bersaat teduh malam ini, kami akan segera beristirahat. Kami mohon agar kami diberikan tidur yang nyenyak tanpa gangguan apapun, dan damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami sepanjang malam. Ketika kami bangun besok pagi, kami mohon kesehatan dan berkat-berkat yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Indonesia menerima belas kasihan-Mu ya Bapa. Lindungilah negeri kami dari hal-hal yang jahat dan orang-orang jahat. Berkatilah tanah dan air di wilayah Indonesia. Karuniakanlah ketentraman dan keamanan di Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.